Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang fokus, perumusan masalah, dan judul penelitian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Zahrotnisa Madani, Nanda Fadiah, dan Yusrika Setianingrum. Selamat menyimak videonya teman-teman. Bahasan pertama yaitu mengenai fokus penelitian. Batasan-batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus. Fokus penelitian sendiri merupakan penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah dalam upaya mengumpulkan informasi, sehingga nantinya pembahasan yang akan dianalisa benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Manfaat dari fokus penelitian ini yaitu sebagai pembatasan mengenai objek apa yang nantinya akan diangkat. Ini bertujuan agar peneliti tidak terjebak dengan banyaknya data yang ada di lapangan. Lalu untuk penentuan fokus penelitian sendiri diarahkan pada tingkat kebaruan informasi. Ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian. Nantinya ini berguna untuk memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Menurut Bogdan dan Bicklin pada tahun 1982, terdapat 4 hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan fokus penelitian kualitatif. Di antaranya yang pertama yaitu memilih topik yang penting bagi peneliti serta dapat membangkitkan motivasi untuk meneliti. Topik yang dipilih akan lebih baik apabila itu berasal dari perasaan dan pikiran si peneliti. Jangan sampai memilih topik yang berdasarkan paksaan orang lain, karena ketika melakukan penelitian ke depannya itu akan menyulitkan si peneliti. Dalam penelitian kualitatif sendiri, interaksi antara peneliti dan objek itu sangat penting. Nah, interaksi yang dimaksud di sini yaitu interaksi moral dan interaksi fisik. Lalu apabila topik yang dipilih tidak sesuai keinginan serta didasarkan pada paksaan orang lain, maka itu akan sulit membangun interaksi yang baik antara peneliti dan objek. Kedua yaitu memilih topik yang sekiranya mampu untuk diteliti dalam jangka waktu dan sarana yang dimiliki. Seorang peneliti dapat menentukan topik apa yang ingin diangkat dalam penelitiannya, karena peneliti tersebutlah yang mengetahui sejauh mana kapasitasnya dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, dalam hal ini, penelitian kualitatif menuntut seorang peneliti untuk selalu berada di lokasi penelitian ketika melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini seperti wawancara dan observasi. Nantinya pengumpulan data akan digunakan untuk mempertimbangkan dalam penentuan fokus penelitian. Yang ketiga, memilih topik di mana peneliti tidak terlibat di dalamnya. Keterlibatan seorang peneliti secara langsung ke dalam topik penelitian dapat menimbulkan beberapa masalah. Contohnya, ketika kita memilih seorang teman dekat atau sahabat sebagai informan, lalu bertanya mengenai hal yang sensitif. Nah, itu mungkin akan membuat si informan merasa canggung dan tertutup, sehingga dapat menyebabkan kehilangan data yang objektif. Meskipun interaksi peneliti dalam penelitian kualitatif itu sangat penting, tetapi peneliti juga harus dapat menempatkan diri dengan baik. Seorang peneliti harus mengawasi objektivitas pengamatan dan netralitasnya. Keterlibatan bukan berarti larut dan kehilangan jati diri sebagai seorang peneliti. Yang keempat, memilih topik yang sekiranya memiliki data yang mudah dikumpulkan. Data merupakan bahan dasar utama dalam penelitian. Pengumpulan data merupakan proses yang kompleks, maka dari itu akan lebih baik apabila memilih topik yang memiliki data yang mudah untuk dikumpulkan. Ada beberapa contoh data yang sulit untuk didapatkan karena beberapa hal. Di antaranya yaitu data yang hanya dimiliki oleh segelintir orang dan sulit untuk dihubungi. Lalu data yang harus dibeli dengan harga yang mahal, dan data yang sulit dicari serta berbahaya. Contohnya data narapidana. Apabila seorang peneliti telah menentukan informannya, lalu kemudian informan tersebut mendadak tidak ada, misalnya meninggal atau pergi jauh, maka seorang peneliti harus mengubah
total masalah penelitiannya. Menurut Salim dan Syahrum, pada tahun 2012, terdapat 3 macam fokus yang dapat dikembangkan. Di antaranya yaitu fokus tesis, fokus tema, dan fokus topik. Yang pertama, fokus tesis. Fokus tesis merupakan suatu proposisi yang disajikan oleh peneliti dan terbuka untuk dikritik oleh orang lain. Tesis dianggap sebagai suatu fokus yang baik, bersifat argumentatif, dan dapat menimbulkan minat. Para akademisi memandang tesis yang diajukan oleh orang lain berdasarkan pandangan literatur, baik dari gayanya maupun bentuknya. Oleh karena itu, ketika membuat fokus tesis harus berhati-hati dan penuh pertimbangan. Yang kedua, fokus tema. Sebuah tema merupakan beberapa konsep atau teori yang muncul dari data penelitian. Tema dapat dirumuskan dengan beberapa tingkatan abstraksi dari pernyataan-pernyataan yang khusus atau tertentu hingga pernyataan yang umum tentang manusia, perilaku, dan situasi. Lalu yang ketiga ada fokus topik. Topik dapat ditemukan dalam catatan-catatan yang merupakan aspek tertentu dari apa yang telah dipelajari. Pada dasarnya topik merupakan gambaran atau deskripsi. Nah, sebenarnya dalam memilih suatu fokus itu tergantung pada tradisi atau kebiasaan yang telah diikuti. Misalnya, para wartawan lebih cenderung menggunakan fokus tesis argumentatif, lalu para akademisi biasanya cenderung menggunakan fokus tema, dan para pelaksana profesi mereka biasanya cenderung menggunakan fokus topik. Kemudian contoh fokus penelitian kualitatif. Ada seorang peneliti yang merupakan mahasiswa program studi ilmu perpustakaan yang ingin mengetahui bagaimana keterampilan literasi informasi pustakawan dalam menunjang kompetensi profesionalnya. Fokus penelitian yang disajikan ini dibuat setelah melakukan kajian pustaka yang relevan. Di sini contohnya, seorang peneliti akan melakukan analisis terhadap keterampilan literasi informasi pustakawan dalam menunjang kompetensi profesionalnya. Dari hasil kajian pustaka tersebut, peneliti memutuskan untuk mengadaptasi kompetensi literasi informasi yang mengacu pada standar literasi informasi yang dikeluarkan oleh IFLA dan penentuan keterampilan literasi informasi yang dimiliki oleh pustakawan yang mengacu pada Swiss Information Literacy Standards. Lalu ada beberapa pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini. Di antaranya yaitu yang pertama, bagaimana keterampilan literasi informasi pustakawan, dan bagaimana kompetensi profesional pustakawan khususnya dalam kegiatan literasi informasi. Pembahasan kedua yaitu perumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Surya Sumantri menyebutkan bahwa rumusan masalah yaitu upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin peneliti cari dan ketahui jawabannya. Nah, jadi rumusan masalah ini tuh berisi pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita cari jawabannya atau yang ingin kita teliti lebih dalam. Nah, menurut Sarifuddin, dalam penelitian kualitatif, perumusan masalah ini cenderung bergerak dari pertanyaan yang lebih umum ke pertanyaan yang lebih spesifik. Nah, contohnya ini, pertanyaan yang lebih umum atau rumusan masalah yang lebih umum yaitu bagaimana pustakawan memahami kebutuhan pemustaka. Nah, bergerak ke pertanyaan yang lebih spesifik yaitu bagaimana kendala yang dihadapi pustakawan dalam memahami kebutuhan pemustaka. Nah, itu jadi yang tadinya umum, bagaimana memahami kebutuhan pemustaka, menjadi lebih spesifik bagaimana kendala yang dihadapi dalam memahami kebutuhan pemustaka. Selanjutnya ada 3 kemungkinan masalah yang akan diteliti. Yang pertama, masalah tetap. Nah, masalah yang diteliti tidak berubah karena apa yang akan diteliti telah sesuai dengan data yang ada di lapangan. Jadi, masalah yang kita temukan, yang ingin kita teliti setelah kita kaji ke lapangan, ternyata itu sesuai dan tidak perlu diubah atau tetap. Jadi, masalahnya sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Nah,
kemudian masalah berkembang. Masalah dapat berkembang ketika terdapat hal-hal yang baru atau berbeda setelah melakukan pengkajian ke lapangan. Jadi masalah yang kita dapat setelah kita kaji ke lapangan, ternyata ada beberapa hal yang berubah atau berkembang yang terjadi di lapangan. Jadi masalah kita pun juga akan berkembang. Nah, kemudian masalah berubah total. Nah, masalah akan berubah total apabila data yang ada di lapangan tidak sesuai dengan fokus masalah yang telah ditentukan. Jadi masalah yang kita temukan itu setelah kita kaji ke lapangan, keadaannya benar-benar tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Selanjutnya ada ini 3 contoh kemungkinan masalah yang tadi sudah saya sebutkan. Misalnya kita menemukan kemungkinan masalah yaitu perpustakaan X sepi pengunjung. Nah, apabila masalah tersebut masalah tetap, jadi masalah itu setelah kita kaji ke lapangan atau ke perpustakaan tersebut ternyata memang benar perpustakaan itu memang sepi pengunjungnya, jadi masalah itu tetap dan tidak berubah. Nah, kemudian apabila masalah tersebut masalah berkembang, setelah kita kaji ke perpustakaan tersebut atau ke lapangan nih, ternyata terjadi perkembangan atau perubahan. Nah, ternyata perpustakaan ini sudah melakukan promosi misalnya, jadi frekuensi pengunjungnya itu sudah mulai meningkat. Nah, kemudian apabila masalah ini masalah berubah total, jadi masalah yang kemungkinan masalah yang kita temukan tadi setelah kita kaji ke perpustakaan atau ke lapangan, ternyata keadaannya berbeda sama sekali. Jadi ternyata perpustakaan ini ramai, tidak sepi gitu. Jadi masalah tersebut, kemungkinan masalah yang kita temukan itu akan berubah total. Kemudian ada 9 prinsip dalam merumuskan masalah. Prinsip yang pertama yaitu prinsip yang berkaitan dengan teori dasar. Nah, perumusan masalah dalam penelitian didasarkan pada upaya menemukan teori dari dasar sebagai acuan utama. Nah, jadi perumusan masalah yang akan kita teliti itu harus sesuai dengan teori dasar. Misalnya mengenai minat baca di perpustakaan. Nah, minat baca ini kan ada teori dasarnya, jadi seperti itu. Nah, kemudian prinsip yang berkaitan dengan maksud perumusan masalah. Nah, penelitian kualitatif sebagai upaya penemuan teori baru akan lebih dari hanya sekedar menguji dan memverifikasi suatu teori yang telah ada. Nah, jadi penelitian kualitatif ini bukan hanya sekedar menguji atau memverifikasi suatu teori, jadi itu bisa aja tuh sebagai upaya penemuan teori baru. Jadi ini perumusan masalahnya juga harus sesuai. Nah, kemudian prinsip hubungan faktor. Nah, faktor-faktornya ini dapat berupa konsep, pengalaman, peristiwa, atau fenomena. Nah, misalnya kita menggunakan 2 faktor nih, fenomena dan pengalaman. Misalnya pengalaman kita atau berkunjung ke perpustakaan X. Nah, di sana ada fenomena, yaitu perpustakaannya ramai. Nah, dari situ kan akan timbul suatu pertanyaan atau rumusan masalah, kayak kenapa sih perpustakaannya kok bisa ramai gitu, bagaimana caranya biar dia tuh bisa ramai, seperti itu. Nah, prinsip yang keempat yaitu fokus sebagai wahana untuk membatasi studi. Jadi rumusan masalah ini bagi peneliti akan mengarahkan dan membimbingnya pada situasi lapangan, bagaimanakah yang nantinya akan dipilih dari berbagai latar yang ada. Jadi perumusan masalah ini tuh untuk membatasi studi, jadi itu bisa nggak melebar kemana-mana gitu penelitian yang akan kita teliti gitu, jadi bisa lebih terarah dan terbimbing gitu. Nah, kemudian ada prinsip yang berkaitan dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, inklusi sendiri ini kan populasi yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian, sedangkan eksklusi yaitu populasi yang tidak bisa dijadikan sebagai objek penelitian. Nah, dengan rumusan masalah ini tuh kita bisa tahu nih kriteria populasi mana nih yang akan kita teliti gitu, yang sesuai dengan yang kita teliti. Misalnya rumusan masalah kita tentang kepuasan pengunjung. Nah, otomatis kita akan meneliti pemustaka kan, bukan pustakawan gitu. Jadi kriterianya kita bisa menentukan kriterianya gitu. Kemudian prinsip yang berkaitan dengan bentuk
dan cara perumusan masalah. Nah, ini terdapat 3 bentuk nih dalam perumusan masalah. Yang pertama ada secara diskusi, yang kedua secara proporsional, dan yang ketiga secara gabungan. Nah, kalau yang diskusi ini penyajiannya itu secara deskriptif, kemudian baru diikuti dengan pertanyaan penelitian. Sedangkan kalau yang proporsional itu biasanya bisa langsung ke pertanyaan penelitian gitu. Nah, sedangkan kalau yang gabungan itu gabungan dari keduanya, jadi bisa penyajiannya itu deskripsi terlebih dahulu dalam bentuk diskusi, kemudian bisa ditegaskan dalam bentuk proporsional, kemudian baru pertanyaan-pertanyaannya gitu. Nah, prinsip selanjutnya ada prinsip sehubungan dengan posisi perumusan masalah. Nah, posisi di sini mengarah pada kedudukan rumusan masalah di antara unsur lainnya seperti latar belakang masalah, tujuan, acuan teori, dan metode penelitian. Jadi, karena perumusan masalah ini tuh ada sebelum tujuan, susunannya sebelum tujuan, jadi dibuatnya pun sebelum tujuan. Jadi kita tuh membuat rumusan masalah terlebih dahulu, baru kita membuat tujuan. Nah, kemudian ada prinsip yang berhubungan dengan hasil penelaahan kepustakaan. Nah, perumusan masalah ini tidak dapat dipisahkan dengan hasil penelaahan kepustakaan yang berkaitan. Nah, penelaahan kepustakaan sendiri ini tuh informasi yang kita kumpulkan yang relevan dengan penelitian yang akan kita teliti. Jadi rumusan masalah ini harus sesuai nih sama informasi-informasi yang telah kita kumpulkan itu. Nah, kemudian ada prinsip yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Nah, dalam menulis laporan penelitian, ketika merumuskan masalah, hendaknya peneliti mempertimbangkan ragam pembacanya sehingga dapat menyesuaikan tingkat kemampuan para pembacanya. Jadi mengolah bahasanya ini juga harus kita perhatikan. Jadi kayak harus menyesuaikan juga dengan si pembaca, kira-kira mengerti atau tidak si pembaca gitu. Kemudian ada contoh perbedaan perumusan masalah penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Nah, contohnya kuantitatifnya, apakah promosi mempengaruhi jumlah pengunjung di perpustakaan X secara signifikan? Nah, sedangkan kualitatifnya, bagaimana promosi mempengaruhi jumlah pengunjung di perpustakaan X? Nah, meskipun pertanyaannya sama, tapi sangat berbeda ya pertanyaan yang ditanyakan untuk penelitian kuantitatif dengan pertanyaan yang ditanyakan untuk penelitian kualitatif. Nah, bedanya bila dengan pertanyaan kuantitatif, apakah promosi mempengaruhi secara signifikan? Nah, itu nantinya akan iya atau tidak dengan pembuktiannya. Sedangkan jika kualitatif, bagaimana promosi mempengaruhi? Nah, itu tidak bisa dijawab dengan iya atau tidak, tapi akan ada penjabarannya mengapa promosi itu mempengaruhi jumlah pengunjung seperti itu. Pembahasan terakhir yaitu judul penelitian kualitatif. Judul penelitian merupakan refleksi dari keseluruhan rancangan penelitian yang akan dilakukan oleh para peneliti. Jadi refleksi di sini dimaksudkan sebagai cerminan dari apa yang akan dilakukan oleh para peneliti. Nah, dalam penelitian kualitatif, refleksi itu adalah upaya untuk mengkaji fenomena yang telah terjadi atau bahkan belum terjadi, dan apa yang telah dihasilkan atau belum berhasil dituntaskan secara jelas dalam penelitian sebelumnya dengan tindakan berupa perbaikan untuk memperbaharui suatu kajian mengenai fenomena tertentu. Nah, hasil refleksi itu nantinya digunakan untuk menetapkan langkah lebih lanjut dalam mencapai tujuan dari penelitian kualitatif. Dengan kata lain, refleksi ini merupakan pengkajian terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sementara dan untuk menentukan tindak lanjut dalam rangka pencapaian berbagai tujuan sementara lainnya. Judul dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, karena masalah yang diteliti juga masih bersifat sementara dan holistik atau menyeluruh. Jadi akan berkembang ketika seorang peneliti memasuki lapangan, dan judul itu akan mengalami perubahan ketika seseorang telah menyadari bahwa fenomena yang telah dikajinya itu lebih mendalam. Jadi judul penelitiannya itu sesuai dengan isi atau kajian yang akan dibahas oleh peneliti.
Menurut Sugiono 2015 halaman 25, judul penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Jadi misalnya ada seseorang yang sedang melakukan penelitian dan dia itu mengamati bahwa kondisi perpustakaan, anggap saja perpustakaan UIN Jakarta itu sangatlah sepi dari pengunjung. Padahal perpus tersebut terbilang dan terlihat bagus dari segi pelayanan, keramahan pustakawan, sarana dan prasarana, TI-nya juga mendukung. Jadi peneliti ini berpikir bahwa hal itu menjadi suatu masalah dan perlu dilakukan pengkajian atau perlu diteliti. Nah, permasalahan tersebut akhirnya mendasari peneliti untuk membuat judul penelitian atau menarik judul penelitian. Misalnya itu upaya pustakawan dalam meningkatkan minat kunjung pemustaka pada perpustakaan UIN Jakarta. Atau bisa juga contohnya seperti ini, peran pustakawan dalam meningkatkan minat kunjung ke perpustakaan UIN Jakarta. Judul penelitian kualitatif tidak harus mencerminkan variabel yang akan diteliti, tapi lebih kepada bagaimana seorang peneliti itu mengungkapkan atau berusaha mengungkapkan suatu fenomena secara luas dan juga mendalam, sehingga dalam penulisan judul penelitian itu variabel tidak terlalu terikat. Di sini ada beberapa contoh judul penelitian kualitatif yang bisa kalian baca dan cermati secara seksama. Judul penelitian kualitatif tidak memiliki pengaruh, keterkaitan, hubungan, dan juga perbandingan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Sehingga judul penelitian di sini lebih kepada permasalahan yang akan dikaji secara spesifik dan mendalam menggunakan beberapa metode. Misalnya seperti observasi, wawancara untuk menghasilkan data yang akurat dan spesifik. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak video kami. Semoga penjelasan kami dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.